Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gua di channel Anang Kosasi. Guys, di video kali ini seperti biasa nih ya, cuman enggak ngupload tentang atau lanjutan marhab kemarin. Dan di video kali ini saya mau menjelaskan tentang atau penciptaan lagu marhab khas santri Cidahu. Dan ini bukunya guys, di Majlis Abuya melaksanakan marhaba sebelum kebakaran. Ini bukunya. Jadi kita akan membaca asal mula marhab khas santri Cidahu guys, siapa pendirinya gitu ya. Oke, cekidot, kita langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah singkat marhaba khas santri Cidahu. Dengan banyaknya pertanyaan tentang lagu marhaba yang dilaksanakan di Cidahu, maka saya tulis dengan judul Sejarah Singkat Marhaba Khas Santri Cidahu. Marhaba adalah sebuah istilah di daerah Banten. Dalamnya adalah menyebut dan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah. Kemudian marhaba merupakan salah satu ritual sehingga membudaya di masyarakat Banten. Dalam pengamalannya adalah syair dalam alat berjanji yang dikumandangkan dengan berbagai lagu secara bersama-sama. Acara marhaba di Banten merupakan lanjutan dari dakwah Sultan Abdul Mafakir, Sultan Banten yang keempat. Makamnya di Situs Kenari, Kasemen. Namun sayangnya tidak semua kiai Banten menguasainya. Cerita Abuya bahwa ayahanda Kiai Haji Muhammad Amin dalam menuntun masyarakat untuk melaksanakan ritual yang disebut marhaba mendatangi berbagai kampung. Marhaba khas santri Cidahu sebagaimana yang telah ditulis dalam buku Manaqib Abuya Cidahu bab berapa? Dalam Kemilau Sinar Cidahu halaman 172. Sedatangnya Abuya bersama keluarga istri yang kedua yaitu Ibu Hajah Dalalah Qoyimah Ahmad Mujahid Ahmad Munfariz dan Ahmad Mujtaba dari Jogja ke Cidahu sekitar 3 tahun sebelumnya. Penulis dan Ahmad Muhtadi kakak dibawa hijrah ke Jogja melanjutkan pendidikan sebagai santri dan mencari pengetahuan di luar Banten. Abuya mengawali tugas sebagai ulama di Cidahu, mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali pada bulan Safar 1394 Hijriah, Februari 1975 Masehi. Setelah pengajian berjalan sesuai dengan dikehendakinya, Abuya menghendaki pula mengadakan kegiatan ritual khusus Lailatul Jum'ah yang disebut marhaba. Marhaba yang syairnya Asraqal Badru DST sudah berkembang di Banten sejak zaman dahulu. Dengan bukti orang tua-tua selalu mengadakan acara tersebut setiap malam Jumat di musola dan di masjid. Marhaba juga dipergunakan untuk melaksanakan syukuran bayi yang baru lahir tatkala akan diberi nama dan pada acara khitanan. Awal dalam pengakuannya bahwasanya sejak kecil sudah diajarkan oleh ayahandanya Kiai Haji Muhammad Amin bin Dalin, sehingga setiap malam Jumat Abuya cilik sebagai pembawa angkatan atau ketukan nada lagu. Bahkan Abuya yang membaca Walamma Tamma dalam Al-Barzanji karangan Said Ja'far disebut rawi sebagai aba-aba sebelum berdiri. Dengan demikian, maka Abuya mengajak penulis untuk menciptakan lagu syair dalam Al-Barzanji secara khusus. Kemudian penulis mencoba menciptakan tangga lagu yang ditemani oleh saudara Abdul Muthi dan Muhtadi almarhum asal Cirebon. Syair-syair Asraqal Badru tersebut sebanyak 36 bait dibuat 6 rap. Kemudian diakhiri dengan syair wa muhayyan tersebut. Setelah banyak didiskusikan, kemudian sedikit demi sedikit dapat tercipta lagunya. Maka diadakan latihan di kamar mereka, yaitu di rumah Fakwasi sebagai pemondokan santri. Karena pada waktu itu belum ada pondok khusus, santri menempati kamar-kamar depan rumah tetangga yang mau ditempati. Seingat penulis, santri pada itu hanya sekitar 10 orang saja. Dengan upaya yang sungguh-sungguh maka terciptalah not-not lagu syair-syair tersebut dengan baik.
dalam menyesuaikan angkatan suara dan lekukan suara serta alunan suara di tengah-tengah syair dan tatkala berhenti dirijen. Setelah lagu-lagu itu dapat dikuasai dengan baik irama maupun lafadznya, maka diadakan latihan di depan abuya sebagai permulaan dari acara marhaba. Diawali dengan 12 bait syair Ya Robbi tersebut dijadikan 3 rap. Dilanjutkan dengan 21 bait syair Ya Rasulullah tersebut dibuat 3 rap pula. 2 susunan syair tersebut dialunkan sebelum membaca Maulid Al-Barzanji dan Ad-Dibai. Dengan wajah ceria disertai gelak tawa menandakan semua lagu yang disembahkan dan didengarkan oleh abuya mendapatkan tanggapan positif. Maka acara marhaba yang dikehendaki oleh abuya dapat diselenggarakan setiap malam Jumat. Ketika dikumandangkan lagu-lagu tersebut di hadapan abuya menyetujui, namun ada pula yang diperbaiki. Lakukan suara di tengah-tengah syair dan tatkala berhenti. Abuya menyuruh agar lagu-lagu tersebut dikumandangkan pula di hadapan ibunda, karena beliau sangat mahir dalam menembangkan syair-syair Arab dan memang beliau lahir di Mekah. Kemudian ibunda mengingatkan agar dalam permulaannya menggunakan suara yang datar. Abuya berharap pada acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam April-Juni 1975 sudah dapat dipergunakan dan ditampilkan kepada tamu-tamu undangan pada acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Setelah lagu-lagu tersebut sepenuhnya dapat dikuasai, maka abuya mengajarkan pula kepada penulis Abdul Muthi dan Muhtadi lagu Rakbi yang syairnya Tola Al-Badru tersebut. Lagu Rakbi ini sangat masyhur di Banten. Ketika memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba, alhamdulillah lagu-lagu yang diharapkan oleh abuya sudah dapat ditembangkan. Acara tersebut sudah memberikan warna lain yang belum pernah didengar dimanapun. Rupanya abuya ingin mendidik pula tentang munajat atau istighosah. Maka setelah marhaba diakhiri dengan qasidah Al-Burdah. Tahun demi tahun santri semakin bertambah dan gema marhaba dengan lagu-lagu Qasidahu semakin membahana menguak cakrawala, yang mana alam semesta ini membutuhkan penjernihan dengan hal ritual termasuk marhaba. Kemudian dipilihlah beberapa santri dengan bakat suara yang untuk dijadikan pembawa angkatan lagu-lagu mendampingi penulis sebagai imam dalam bersuara, di antara Haji Umin asal Candali Baros, Abdurrahman asal Cipecang Pandeglang, dan Ardabili asal Gecereh Pandeglang. Abuya dalam mengangkat suara menuntut penulis lalu seksama. Abuya mengajarkan marhaba penuh dengan khusyuk sehingga tatkala berdiri mengumandangkan syair Asraqal Badru tersebut selalu mengelilingi santri-santri, mendengarkan suara masing-masing dari dekat, begitu ulet dan tekun dalam mempersatukan irama dan lagu sehingga bisa tepat dan kompak. Abuya selalu mengeraskan suaranya di depan penulis, santri, dan ada pula masyarakat yang ikut serta duduk dan berdiri berjajar di depan bagian kiri dan kanan abuya. Baik pengajian maupun marhaba pada setiap malam Jumat dilaksanakan di majlis yang terbakar pada Minggu malam tanggal 23 Zulqa'dah 1407 Hijriah atau 27 Agustus 1987 Masehi. Setelah abuya menjalani tahanan selama 4 bulan, yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 1977 sekitar jam 15.00 WIB, abuya sudah memasuki lembaga permasyarakatan LP atau Lafaz dan keluar dari penjara pada hari Rabu tanggal 6 Juli 1977 sebagai anak dari narapidana dengan fitnah pemilu. Abuya sebagai orang yang berpegang teguh dengan prinsipnya, maka acara marhaba terus dilaksanakan sebagaimana biasa. Seakan-akan tidak pernah merasakan ada sesuatu yang menghambat rutinitas termasuk marhaba. Namun, acara marhaba yang selama ini ditutup sebagai qasidah Al-Burdah diganti dengan Asma Badar karangan abuya yang telah dinazamkan yang diberi nama Aslul Qadar. Abuya sangat rajin dalam menyatukan suaranya dengan penulis tatkala suara penulis terlambat atau mendahului suara abuya, maka tak segan-segan bibir penulis ditepak dengan telapak tangannya. Dengan rasa khidmat dan tawadu terhadap baginda Rasulullah SAW, maka abuya menyuruh pula kepada ibunda almarhumah Hajjah Asmah
agar mengadakan acara marhaba kaum dengan rasa khidmat dan tawadu terhadap baginda Rasulullah SAW. Maka Buya menyuruh pula kepada ibunda Hajah Asmah agar mengadakan acara marhaba kaum wanita. Hal tersebut merupakan suatu kegemaran beliau karena beliau dalam mengalunkan syair-syair madaicun Nabi sudah sangat mahir. Sebagaimana penulis katakan dalam buku Manaqib Abuya Cidahu bab atau Siru fil Ardil tunduk pada nasib hal 129 bahwa ibunda datangnya dari Mekah sempat menggelarkan syair marhaba ala Mekah di Cianjur, Pengentongan dan Laladon, Bogor beserta keluarganya. Hal tersebut dilakukan sebelum ibunda mukim di Cidahu dan dinikahi oleh Abuya. Pada bulan April 29, penulis membuka pesantren putri yang dididik oleh istri penulis, Haji Ratu Faiqoh Cisini. Dengan demikian, maka syair-syair tersebut sampai sekarang masih terjaga keasliannya dan setiap malam Jumat dikumandangkan. Pada bulan Desember 1981, Abuya menciptakan syair istighosah ilahiyah. Kemudian untuk menciptakan mada dan dari syair tersebut sepenuhnya diserahkan kepada ibunda atau istri pertama Abuya, Hajah Asmah, yang meninggal dunia pada hari Rabu 6 Zulqa'dah 1392 Hijriah atau 28 Agustus 1962 Masehi. Setelah musibah kebakaran tersebut, semua kegiatan Abuya pindah ke komplek pondok pesantren. Kemudian membuat majlis darurat dari bambu dan dindingnya seng, sehingga disebut majlis seng. Di majlis seng ini lagu-lagu marhaba sedikit mengalami kerusakan dan tidak kompak. Sehubungan santri semakin banyak dan duduknya tatkala marhaba berkumpul, dan ditambah pula tidak diadakannya latihan, sehingga mereka menyuarakan lagu-lagu tersebut hanya berdasarkan pendengaran belaka. Namun pada waktu itu masih dapat diantisipasi oleh penulis ditemani oleh Zainal Arifin dan Ali Mujtahid asal Jepara sebagai imam melantunkan lagu. Majlis yang tersebut sampai sekarang masih terjaga dari keasliannya, kecuali mihrabnya sudah dirubah guna untuk menyimpan sebuah lonceng. Abuya dalam istiqomahnya semakin sibuk dengan pengajian, mendidik keluarganya dan santri, baik kitab maupun tahfidzul Quran. Maka Tolak al-Badru dengan lagu rakbi tidak dikumandangkan pada marhaba setiap malam Jumat. Digunakannya hanya pada acara haul kedua orang tua dan istri pertamanya, setiap hari Rabu, Kamis, malam Jumat awal Dzulqa'dah. Untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan setiap hari Rabu, Kamis, malam Jumat akhir Rabiul Awal. Dua acara tersebut untuk mengumandangkan Tolak al-Badru, lagu rakbi pada malam Kamis bersama masyarakat setempat atau tetangga. Sedangkan lagu khas marhaba Cidahu dipergunakan untuk malam Jumat. Dalam pencarian syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abuya terus mengupayakan dari yang bernilai paling besar sampai yang paling kecil seperti lampu hias, penerangan lainnya. Abuya sebagai mursid thariqah dalam pencarian syafaat tersebut merupanya mentaati sabda maha guru-guru, yaitu Al-Imam Ma'ruf Al-Karki 200 Hijriah atau 816 Masehi. Katanya, barang siapa yang menghidangkan makanan, mengundang teman dan handai taulan, menyalakan lampu, menggunakan baju baru dan memakai wangi-wangian dengan tujuan membaca Maulid Nabi SAW, maka orang tersebut disertakan beserta firqah atau golongan pertama masuk surga bersama para nabi, insyaallah. Abuya telah bersemangat dalam melaksanakan acara Maulid Nabi SAW dengan khidmat dan berbagai acara sebagaimana yang sudah penulis tulis pada buku-buku Manaqib Abuya Cidahu, Qami'ul Sinar Cidahu, halaman 175. Ketika penulis bersama pemuda Cidahu mampu memasukkan listrik masuk desa LMD, istilah pada waktu itu April 1968, maka Abuya menyuruh penulis untuk menggunakan lampu-lampu hias dengan istilah Abuya lampu reebrai atau sering disebut mati hidup lampunya, sehingga menambah semarak penulis sebagai hamba dari Abuya siap melaksanakan. Apabila lampu hias yang dipasang pada tulisan Maulid Nabi pada huruf Arab gaya kufi, bahkan Abuya sempat memperhatikan dengan seksama dalam pemasangan lampu tersebut. Hal tersebut dilaksanakan sehingga Abuya wafat. Lagu-lagu marhaba setelah Abuya meninggal pada malam Jumat pukul 02
WIB atau 7 Sya'ban 1423 Hijriah atau 3 Oktober 2003 Masehi. Semakin parah kehancuran not-not lagu dan nadanya. Dengan demikian, alumni pasca Abuya sebelum wafat dan setelah wafat akan mendengarkan nada marhaba yang sangat ganjil. Demikianlah sejarah marhaba secara singkat penulis susun untuk diketahui oleh khalayak khususnya alumni Cidahu, sehingga dapat diketahui masa keemasan marhaba dan punahnya. Dengan harapan semoga para santri baik alumni maupun yang lain mau mengadakan latihan lagu-lagu tersebut demi mempertahankan ahwalus salifah solih, khususnya almarhum Abuya. Cidahu, Rabu 5 Rabiul Akhir 1435 Hijriah atau 5 Februari 2014. Penulis Haji Muhammad Murtado Dimyati. Baik, mungkin sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.